Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tiara Alfiatur Rizky dengan NIM 245211122, mahasiswa UIN Raden Mas Said Surakarta, program studi Manajemen Bisnis Syariah kelas 1D. Video ini saya buat sebagai tugas pengganti ujian akhir semester mata kuliah Dasar-Dasar Ekonomi Islam yang diampu oleh Bapak Asep Rohimat, SHI MSc CCC. Video kali ini akan menganalisis sebuah fenomena ekonomi yang berkaitan dengan makhraj syariah dengan judul Analisis Makhraj Syariah dalam Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Kebun Pisang. Sebelum menganalisis tentang fenomena ekonomi yang berkaitan dengan makhraj syariah, saya akan melakukan wawancara terlebih dahulu kepada pemilik usaha ini. Bagaimana hasilnya? Mari kita saksikan. Nah, saya sudah berada di kebun pisang dan kebetulan sudah ada pemiliknya di kebun pisang ini. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Boleh perkenalkan Pak namanya siapa dan informasi tentang usaha yang Bapak jalankan saat ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tri Agus dengan alamat Dusun Santen, Kelurahan Kasihan, Kabupaten Wonogiri. Bapak, saya akan mewawancarai untuk mengetahui informasi usaha yang telah Bapak jalankan ini. Ya. Untuk kapannya Bapak memulai usaha ini, Pak? Mulai usaha kurang lebih sudah tanam pisang ini Oktober tahun 2022. Ini sudah panen yang kedua. Oh. Dan untuk motivasi awal Bapak mendirikan usaha ini itu apa? Motivasinya pertama karena ada lahan kosong di belakang rumah. Daripada kosong, makanya kita tanami pisang biar menghasilkan dan bisa menambah pendapatan. Oh, baik. Dan mengapa Bapak memilih usaha pisang tidak usaha yang lain? Ini sebenarnya bukan usaha utama, dan karena memang saya punya pekerjaan, ini usaha sampingan yang bisa saya laksanakan. Dan kebetulan untuk daerah Ngadirojo, pisang belum banyak yang istilahnya membuat kebun, adanya cuma di perumahan. Oh, dan kalau boleh tahu nih, usaha ini tuh pisangnya tuh jenis apa Bapak? Kenapa memilih pisang jenis ini, tidak yang lain? Pisang yang saya tanam ini kebanyakan jenis Cavendish, Mulia 17, dan termasuk ada juga pisang raja. Kenapa saya pilih Cavendish? Karena memang kami melihat untuk Cavendish di wilayah Wonogiri belum banyak, dan ini saya mencoba dan alhamdulillah sudah 2 kali panen. Dan untuk pengelolaan itu apa ada karyawan atau orang yang membantu Bapak dalam memperhatikan tanaman, pemeliharaan dan lain-lain? Kalau untuk pengolahan selain secara pribadi, memang pada saat-saat tertentu, misalnya pas mengukuhkan atau pas membersihkan rumput, itu kami menggunakan tetangga, keluarga sendiri, biar tambah kebutuhan. Dan sebelum melakukan kegiatan, para karyawan atau orang yang membantu Bapak dalam bisnis ini, apakah ada seperti pengarahan Bapak agar berjalan dengan maksimal gitu? Ya memang karena menanam pisang itu gampang-gampang sulit. Walaupun saya sebenarnya tidak punya ilmu, tapi karena sekarang sudah zaman modern, ada Google dan juga kerjasama dengan PPL dari Ngadirojo, jadi ada sedikit arahan biar tanamannya bisa dipakai yang menghasilkan pisang yang baik. Dan untuk penjualan nih, Bapak jual kepada siapa pisang-pisang ini? Awalnya memang kami menjual kepada ada pedagang, tapi untuk selanjutnya ya karena di sekitar sini misalnya pas ada, kebetulan kalau orang Jawa kan ada bulan-bulan yang bagus untuk mantu lah, kebetulan tetangga dan lingkungan itu pesen pisang di tempat ini, dan juga kami jual kepada pedagang. Dan untuk penentuan harga jual, bagaimana Bapak menentukan harga jual atau melihat harga jual ini dari pasar atau bagaimana Bapak? Jual pisang, termasuk banyak sedikitnya lirang. Satu tuntunnya ada beberapa lirang, dan kalau banyak ya berarti kami jual lumayan, dan kalau sedikit ya tentunya harganya juga sedikit. Kami jual kurang lebih antara 50 sampai 120-an 50. Oh, baik Bapak. Bagaimana Bapak memastikan pisang yang Bapak tanam itu aman dan sehat untuk dikonsumsi?
Pertama, setiap 3 bulan sekali sampai 4 bulan kami memberikan pupuk, baik itu pupuk organik maupun pupuk non organik. Yang kedua, kita bersihkan lingkungannya. Terus yang ketiga, ada pencegahan. Kurang lebih umur 3 bulan itu kita berikan obat pisang yang namanya opis. Kita suntikkan biar tidak terkena penyakit layu atau badong kalau orang Jawa mengatakan. Dan Bapak, bagaimana Bapak memastikan usaha ini tetap berjalan dalam jangka waktu yang panjang dan berkembang agar dapat diwariskan untuk generasi yang mendatang, Bapak? Saya berpendapat karena menanam pisang itu satu kali tanam, itu akan kalau kita kita rawat akan panen terus. Ini kita tinggalkan 2, jadi ada yang sudah udah tua, ada yang nanti bisa setelah ini panen muncul lagi pisang yang lebih muda dan seterusnya. Dan pisang kan nanamnya cuma 1 kali, jadi bisa terus menerus. Yang penting kita rawat, kita kasih pupuk, bisa panen terus menerus sepanjang masa. Dan apa sih kendala utama dari usaha ini, Pak? Kendala yang paling utama itu pada saat musim kemarau, karena pisang itu sangat membutuhkan banyak air, sehingga kalau kekurangan air musim kemarau itu pertumbuhannya pisang itu juga kurang, agak lambat, dan pohon pisangnya itu gampang poklek kalau orang Jawa bilang, gampang ambruk karena kurang air. Oke, yang pertanyaan terakhir, apakah Bapak menyisihkan sedikit keuntungan untuk bersedekah atau berzakat, Bapak? Syukur alhamdulillah, karena memang saya juga sudah punya program yang rutin yang kami laksanakan. Baik itu ada buah pisangnya yang saya berikan kepada rekan, kepada sejawat, dan setiap ada rutinan pengajian ya kita sisihkan sedikit untuk membantu kelancaran pengajian di wilayah kami. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya yang berkenan untuk mau diwawancarai untuk mengetahui informasi tentang usaha yang sedang Bapak jalankan. Semoga semoga usaha Bapak berjalan dengan lancar dan sukses selalu. Amin. Itulah hasil wawancara saya kepada Bapak Tri Agus selaku pemilik usaha kebun pisang. Setelah ini, saya akan menganalisis fenomena ekonomi yang berkaitan dengan maqasid syariah. Sebelumnya, saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian maqasid syariah. Maqasid syariah dalam ekonomi Islam adalah tujuan-tujuan syariah yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan manusia dan kemaslahatan di dunia maupun di akhirat. Maqasid syariah juga menekankan bahwa hubungan ekonomi tidak hanya terbatas pada aspek ekonomi dan sosial saja. Di dalam usaha kebun pisang ini ternyata Bapak Tri Agus juga menerapkan aspek-aspek dalam maqasid syariah. Yang pertama, aspek perlindungan akal, yang dibuktikan dari hasil wawancara bahwa Bapak Tri Agus melakukan arahan terlebih dahulu kepada para karyawan sebelum melakukan kegiatan dalam pengelolaan kebun agar sesuai dengan rencana. Yang kedua, Bapak Tri Agus juga menerapkan aspek perlindungan agama, yang dibuktikan dengan Bapak Tri Agus tidak melakukan riba dengan meninggikan harga jual. Yang ketiga, ada aspek perlindungan jiwa. Dalam hasil wawancara, Bapak Tri Agus selalu memastikan bahwa pisang yang ditanam sehat dan aman untuk dikonsumsi. Yang keempat, aspek perlindungan keturunan. Bapak Tri Agus mengusahakan usaha ini agar nantinya dapat terus berkembang dan dapat diwariskan kepada generasi yang mendatang. Dan yang terakhir adalah aspek perlindungan harta. Ternyata Bapak Tri Agus juga menyisihkan sebagian keuntungan untuk bersedekah. Beliau juga seringkali membagikan pisang gratis jika ada kegiatan pengajian di masjid. Itulah hasil analisis saya mengenai fenomena ekonomi yang berkaitan dengan aspek-aspek maqasid syariah. Selanjutnya, saya akan mengaitkan 2 ayat suci Al-Quran yang berdasarkan hasil wawancara saya pada hari ini. Yang pertama, tentang usaha ini merupakan usaha halal yang dapat dikaitkan dengan ayat suci Al-Quran yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ayat yang kedua, saya akan mengaitkan dengan ayat tentang zakat dan sedekah. Ternyata Bapak Agus juga menyisihkan
uangnya untuk sedekah serta berzakat dengan bunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi tsumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wa la adallahum ajruhum inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Yang terakhir, saya akan mengaitkan usaha ini dengan ekonomi Indonesia skala nasional maupun skala internasional. Usaha yang dikelola oleh paman saya adalah salah satu contoh nyata bagaimana usaha agrikultur mendukung perekonomian lokal dan memberikan dampak yang lebih luas. Dari segi ekonomi nasional, usaha seperti ini menciptakan lapangan pekerjaan di pedesaan, mulai dari petani hingga pekerja di rantai distribusi. Selain itu, pisang juga berperan dalam ketahanan pangan karena ketersediaannya yang melimpah dan harga yang terjangkau. Untuk ekonomi internasional, usaha ini dapat berkontribusi pada ekspor. Jika dikembangkan lebih lanjut, usaha ini dapat menjadi bagian dari rantai pasokan global. Namun untuk mencapai potensi maksimal diperlukan dukungan dari berbagai pihak. Dengan demikian, usaha kecil seperti kebun pisang tidak hanya menjadi tulang punggung ekonomi lokal, tetapi juga menjadi pilar penting dalam mewujudkan Indonesia sebagai salah satu kekuatan agrikultur dunia. Itulah analisis yang telah saya lakukan tentang fenomena ekonomi yang berkaitan dengan makosid syariah, dan saya memilih menganalisis sebuah usaha kebun pisang. Terima kasih yang telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.